Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih sudah mengizinkan saya kembali mampir ke rumah rohani Anda semua, GBI Roh Harmoni. Langsung saja mari kita buka Alkitab kita, supaya kita punya waktu cukup banyak untuk belajar hari ini. Kejadian pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang mungkin ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Judul perikopnya Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya bola-bola berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Felis diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitungnya juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantim di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin memberi judul khotbah saya dengan judul Faith, Conflict, and God's Promise. Faith, Conflict, and God's Promise. Iman, konflik, dan janji Tuhan. Saya percaya bahwa konflik adalah bagian dari hidup manusia. Konflik itu tak terpisahkan dari hidup kita. Di mana ada perbedaan, di situ ada konflik. Di mana ada keinginan, di situ ada konflik. Jadi dua faktor yang membentuk konflik. Yang pertama namanya perbedaan, yang kedua namanya keinginan. Selama kita bertemu ada manusia yang berbeda dengan kita, pasti ada konflik. Dan di mana ada keinginan, orang itu punya keinginan yang berbeda-beda, di situ pasti ada konflik. Konflik itu bukan perkelahian. Konflik itu bukan berantem. Konflik sebetulnya adalah sebuah disagreement, sebuah ketidaksetujuan atau sebuah ketidaksepakatan. Makanya konflik itu biasa. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, konflik itu biasa. Katakan sama-sama konflik itu biasa. 1, 2, 3. Konflik itu biasa. Karena di mana ada perbedaan, di situ ada konflik. Dan konflik adalah sebuah disagreement, ketidaksepakatan. Hanya saja, konflik ini bisa berkembang menjadi kemarahan, perpecahan, kehancuran, dan sebagainya. Itu tergantung respon kita dan respon orang yang berkonflik dengan kita. Makanya, konflik itu tak terhindarkan. Pasti terjadi, tetapi perkelahian dan keributan itu adalah pilihan kita. Apakah konflik akan menjadi keributan atau tidak, itu kita yang memilihnya. Tetapi saya percaya bahwa Allah tahu bahwa kita perlu konflik.
Manusia itu memerlukan konflik. Untuk apa? Untuk kita belajar menghidupi firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita menghidupi soal pengampunan? Bagaimana kita belajar punya hati yang besar untuk menerima orang lain? Bagaimana kita belajar untuk mengasihi ketika ada konflik? Kita perlu konflik untuk membawa hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Walaupun bukan konfliknya yang membuat serupa, tetapi ketaatan kita pada kebenaran, gitu kan? Konflik itu ada untuk menyingkapkan siapa kita. Konflik itu ada untuk membantu kita mengenali diri sendiri. Konflik ada untuk membantu kita mengenali cacat karakter kita, kelemahan kita, kekurangan kita, kesombongan kita, ketidaksabaran kita, egoisnya kita. Konflik ada untuk membantu kita mengenal diri sendiri supaya kita tahu apa yang perlu diubah. Konflik ada untuk membantu kita mengenal Tuhan. Konflik ada untuk membantu kita bagaimana hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Nah, masalahnya adalah kalau konflik nggak diselesaikan, ini problem. Saya percaya bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar untuk setiap konflik kita. Tapi seringkali Quran Kristen tidak pandai untuk mengatasi konflik. Di dalam gereja kadang-kadang ada keributan. Saya pernah datang ke sebuah gereja di luar kota, ada 2 kubu. Ya saya, di sebuah gereja tuh kadang-kadang ada 2 kubu, 3 kubu begitu. Pastor tahu nggak ini? Kita tuh kubu yang ini, itu tuh begini kalau pelayanan. Tapi kubu yang itu tuh kayak begitu gitu kan. Ya, saya coba nasihatin kubu yang sini. Makan siang dia ajak makan sama orang dari kubu sebelah lagi. Dia kasih tau kubu yang itu tuh begini, pastor. Orang-orang itu sombong dan sebagainya. Coba nasihati. Dan yang lucu kadang-kadang kita datang tahun demi tahun sampai 5 tahun kemudian, kubunya masih ada. Tidak semua orang yang ngerasain konflik ternyata. Dan saya adalah gembala yang gak suka kalau di Indonesia ada kubu. Saya gak suka kalau ada orang ribut. Dan ada orang yang tidak meminalkan, lebih dikucilkan sama yang lain. Enggak, tidak boleh ada. Gereja tidak boleh punya sikap seperti itu. Kita harus punya kemampuan untuk solve konflik. Karena Allah kita adalah Allah yang menyediakan jalan keluar. Karena konflik itu bisa di-solve kalau kita punya kedewasaan. Dan hari ini mau belajar dari kisah Abram dan Lot. Bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan Abram untuk menolong Abram bisa mengatasi konflik dalam hidupnya. Coba kita lihat dari ayat yang pertama. Kejadian pasal 13, ayat yang pertama. Dikatakan, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala punyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, background dari kisah ini adalah Abram itu sedang melangkah dalam ketaatan. Dia melangkah karena dia menemukan Tuhan berbicara dalam hidupnya dan mengutus dia keluar dari rumah bapaknya. Gitu kan? Jadi Abram hari itu sedang berjalan di dalam janji Tuhan. Dia sedang berjalan untuk membenapi janji Tuhan. Sebelum kita bicara soal konflik, kita perlu tanya sama hidup kita. Sedang ada di mana hidup saya sekarang ini? Apakah kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan? Sedang berjalan dalam penggenapan janji Tuhan, menuju penggenapan janji Tuhan, atau sedang hidup seenaknya? Karena Abram ini bisa mengatasi konflik-konflik ini karena background ini. Abram bukan sembarang orang. Dia bukan sembarang orang yang mengenal Tuhan begitu saja. Dia adalah orang yang sedang berjalan di dalam ketaatan, dalam kesehariannya. Dia adalah orang yang sedang berjalan di dalam penggenapan janji Allah. Dia sedang berjalan di dalam rencana Allah bersama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot ikut dengan dia. Dikatakan adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kalau zaman sekarang banyak depositonya, banyak tabungan emasnya, rukonya, dan sebagainya. Tetapi zaman dulu harta benda itu berupa budak, berupa binatang, gitu ya, lembu, sapi, kambing, domba yang ribuan, dan emas, perak, dan sebagainya. Yang tentunya kalau jumlahnya banyak, itu memakan space, Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang Anda punya 5 miliar nggak makan space kan? Karena ada di kartu, gitu ya. Ada di HP doang begitu. Punya kripto berapa M juga adanya di HP begitu. Zaman dulu nggak bisa begitu. Punya 5.000 sapi ya makan space gitu. Nah, lalu ia berjalan dari tempat kesinggahan ke tempat kesinggahan yang berikutnya, kata Kejadian 13 ayat yang ketiga. Lalu yang saya ingin kita soroti itu di ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Juga Lot dari keponakannya, juga Lot itu ikut bersama-sama dengan Abram. Karena Lot ini dari awal ketika Abram keluar dari Ur Kasdim, dia ikut. Dia keponakan yang melihat bagaimana pamannya ini melangkah dan dia ikutan. Begitu ya, dia ikut. Dan dia juga mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab, apa? Harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Artinya Abram dan Lot bisa diam bersama-sama.
Karena waktu keluar, mereka bawa harta tapi terbatas. Tapi ketika Allah memberkati mereka berdua, Abraham makin diberkati dan Lot ikut diberkati. Lama-lama negeri yang tempat di mana mereka tinggal itu gak cukup luas untuk mereka berdua. Karena kita tahu di zaman itu orang yang tinggalnya nomaden berpindah-pindah, harus mendekati dengan sumber air, tempat yang subur, supaya bisa kasih makan kambing domba dan sebagainya. Jadi tidak bisa tinggal sembarangan. Apa yang katakan semua. Jadi perlu mencari tempat yang memang proper untuk mereka tinggal. Dan di tempat itu mereka tidak bisa tinggal bersama karena harta mereka sangat banyak. Bahkan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-7, dikatakan karena itu terjadilah apa? Ayat yang ke-7, perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Hal pertama yang saya ingin bagikan di sini adalah ternyata begini. Di balik setiap penambahan berkat dalam hidup kita, ternyata tersimpan potensi konflik. Saya ulangi. Di balik setiap penambahan berkat di hidup kita, itu ternyata tersimpan potensi konflik. Awalnya Abram dan Lot tidak punya konflik. Mereka rukun. Mereka harmonis. Tetapi ketika dua-duanya diberkati dan menjadi semakin sangat kaya, muncullah konflik. Karena tempat itu tidak bisa ditinggali bersama-sama lagi. Mungkin sama dengan kita. Dulu kita masih susah. Masih ngontrak, masih penghasilan gak seberapa dan sebagainya. Tiba-tiba makin diberkati Tuhan. Ya. Makin kaya. Mobil makin banyak. Properti makin banyak. Atau dalam keluarga tiba-tiba adik kakak dulunya susah. Saling membantu yuk, saling membantu. Kita harus rawat mama, kita rawat papa dan sebagainya. Yuk kita kerja keras, kita patungan dan sebagainya. Tapi ketika mulai diberkati, gitu ya, melimpah-limpah, hartanya makin banyak, mudah menikah sebagainya. Lu nih kurus nih, gak sempat, sibuk. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, perlu diingat bahwa di balik setiap berkat yang kita terima, di balik setiap penambahan berkat, tersimpan potensi konflik. Potensi loh ini ya, potensi loh. Artinya, ya itu bisa muncul lah tiba-tiba ada gesekan, ada disagreement dan sebagainya. Karena ini yang terjadi dalam hidupnya Abraham dan Lot. Dan dikatakan tadi di perkelahian antara gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abraham. Jadi yang berkelahi bukan mereka, tapi para gembala mereka. Lalu yang menarik pada ayat yang ke-8, Abraham datang kepada Lot. Maka berkatalah Abraham kepada Lot. Jadi yang datang dulu adalah Abraham. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika konflik terjadi, bagaimana sikap kita? Di dalam Alkitab kita membaca bahwa Abraham adalah orang yang punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik. Makanya dia datang lebih dulu. Penting bagi kita sebagai orang Kristen yang telah mengenal Tuhan, untuk menjadi orang Kristen yang punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik. Karena tidak semua orang yang berkonflik itu punya inisiatif untuk selesai. Kita pernah dengar kalimat seperti ini kan, coba aja gue lihat. Tungguin aja, kan? Kita kadang-kadang bukan punya inisiatif untuk menyelesaikan konflik, tapi kita kayak nunggu aja, lihat aja nih. Kalimat itu kan menandakan bahwa kita lagi cari gara-gara, gitu kan? Menandakan bahwa kita ingin konflik tambah besar. Abraham menunjukkan sebagai orang yang mengenal Tuhan, dia datang Lot keponakannya yang lebih muda untuk bilang, untuk mengatakan apa? Dia bilang, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Itu kan betul-betul sebuah sikap hati yang baik, sikap hati yang benar. Saya berdoa supaya jemaat GBU Harmoni punya sikap hati yang benar. Ada yuk? Jadi ketika konflik terjadi itu jangan nantang-nantang. Emangnya gue takut sama dia. Emangnya gue takut sama ipar gue. Saudara kasih Tuhan, ngatasi konflik itu bukan soal takut gak takut. Tapi soal taat gak taat. Tahu gak? Misalnya konflik itu bukan soal takut sama manusia atau enggak. Tapi taat sama Tuhan atau enggak. That's a problem. Kenapa konflik kita makin berubah? Karena kita nggak taat sama Tuhan. Kita cuma bedain ego. Tapi Abraham dengan rendah hati dia datang. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Itu kan menunjukkan inisiatif. Itu kan menunjukkan kedewasaan. Dan itu menunjukkan bahwa ada banyak konflik itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Makanya Abraham datang untuk
berbicara, berkomunikasi dengan keponakannya, yaitu Lot. Kadang-kadang di dalam setiap konflik, kita ingin yang namanya win-win solution. Betul ya? Kita ingin di mana kedua pihak itu sama-sama menang. Sebisa mungkin jangan ada yang kalah, jangan yang satu menang, satu kalah. Kan nggak enak begitu. Betul, itu adalah satu prinsip yang baik. Walaupun tidak semua kesempatan kita bisa menemukan win-win solution ternyata. Kalau kita realistis. Abraham punya komitmen untuk menyelesaikan konflik. Bukan hanya itu. Abraham adalah orang yang percaya akan janji Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Abraham berani menawarkan sebuah solusi kepada Lot. Solusinya adalah begini. Baiklah, pisahkan dirimu. Ya. Seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, perpisahan itu gak selalu buruk. Saya ulangi ya. Perpisahan itu gak selalu buruk. Betul. Bahkan di gereja kami sangat membuka diri untuk jemaat itu keluar dari gereja. Karena kalau udah gerisangan visi misi kita tuh ada di dalam tuh percuma. Saya belajar itu bertahun-tahun dengan luka yang begitu hebat bahwa mempertahankan orang yang visi misi dan nilai-nilainya bertentangan sama gereja kita tuh percuma. Karena cuma gagal untuk bilang bahwa kenapa gereja lu gak kayak gereja itu. Gitu. Ya gak belajar menghargai bahwa gereja itu ada berbagai macam sama seperti coffee shop. Gitu. Coffee shop aja beda-beda. Kamu gak bisa paksa coffee shop di pinggir jalan kayak Starbucks gitu. Dan sebaliknya. Jadi saya merasa perpisahan itu gak selalu buruk. Karena perpisahan itu menyediakan banyak hal baik dalam hidup kita. Walaupun kita seringkali punya konotasi perpisahan itu hal yang buruk. Kadang-kadang Allah mengizinkan kita untuk berpisah dalam partnership. Ini ya omong perceraian ya. Ada itu nanti konteksnya berbeda lagi. Tapi perpisahan dalam konteks bisnis partnership. Mungkin ada kalanya kita ngerasa, aduh, kok jadi nggak enak berpisah ya, kayak gitu. Walaupun kita nggak mengerti, kalau dipaksakan nggak bisa bersama lagi. Seringkali ya perpisahan ya jadi opsi yang perlu ditempuh. Biasanya, begini, ada beberapa case yang kami harus tangani, itu terkaitan masalah keluarga. Biasanya begini, sebelum menikah, ada anak-anak itu yang bekerjanya dengan orang tuanya. Koko sama adik, cici sama adik, semua kerja. Satu kerjaan di usaha papa mamanya tuh jadi satu semuanya. Nah kalau konseling pernikah, saya tuh sering ngajarin begini. Kalau kamu sudah dalam masukan pernikahan, Alkitab tuh bilang bahwa pernikahan itu adalah seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya, ya bersatu dengan istrinya, kan begitu. Jadi pernikahan itu melibatkan dua proses. Proses yang pertama namanya meninggalkan, proses yang kedua namanya menjadi satu. Kita nggak bisa menjadi satu kalau nggak bisa meninggalkan, kan begitu. Meninggalkan itu penting. Meninggalkan kebergantungan finansial, kebergantungan emosional, kebergantungan fisik, dan banyak hal lainnya. Nah kadang-kadang orang itu udah terbiasa bersama-sama dan hidupnya nggak punya boundaries. Ibu tahu ya boundaries, kan ya batasan. Jadi kadang-kadang saya pernah bertemu sama anak-anak yang menikah itu keuangannya tuh nggak jelas gitu, campur aduk dengan orang tuanya di satu usaha begitu. Ya pokoknya yuk butuh ambil aja gitu. Lu kan tau lah mau nomor rekening apa tinggal kamu transfer sendiri pakai tokennya dan sebagainya gitu. Jadi nggak punya batasan yang jelas, gaji dia berapa, gaji cicinya berapa, kokonya berapa. Terus ada mobil di rumah ada 8 begitu. Ya pakai aja. Mobil saya Pak, iya pokoknya pakai aja. Saya seringkali cuma mulai mengajarkan ketika fase-fase itu mulai berubah, saya mulai bilang ada baiknya dalam keluargamu hal-hal perlu diperjelas. Pakai aja tuh nggak jelas. Mobil ada 8 pakai aja itu gak jelas. Coba ajak orang tuamu diskusi sama kakak adikmu untuk perjelas dari 8 ini mana mobil saya, mana mobil Okoh, mana mobil Cici. Biar enak ada boundaries. Memang dulu waktu kalian single semuanya nyampur apa-apa. Begitu udah menikah ada pasangan kan yang belum tentu terbiasa dengan budaya keluarga kita. Disitulah seringkali konflik muncul ketika kita nggak ciptain batasan. Oh kalau di rumah tuh pokoknya kita pengennya tinggalnya satu rumah rame-rame. Satu rumah tuh 3 keluarga, 4 keluarga masuk semua begitu. Oke lah, mungkin ada yang bisa menyesuaikan diri sehingga tidak ada konflik, tidak ada keributan. Tapi Bapak Ibu rekan-rekan semua ternyata ada banyak ketika orang itu nggak menentukan batasan, konflik tuh muncul
Kalaupun konfliknya mungkin nggak tetap tidak kelihatan, ada orang-orang yang mendem gitu. Kalau dua saya sama kayak begini, istrinya mendem, lama-lama jadi apatis gitu. Karena kita seringkali melihat perpisahan itu adalah hal yang buruk. Ada satu rekan, adik kakak gitu ya. Dulu hubungannya baik. Yang adik urus pelayanan, yang kakak ya sengit bisnis. Ya udah, adiknya pelayanan, siapa warisi gereja, kakaknya bisnis ya gitu. Tetapi satu ketika orang tua bilang, tolong dong adikmu ini jangan cuma pelayanan. Dibantulah, diikutin bisnis lah. Gitu. Kamu punya usaha apa, kamu inilah, joinnya lah sama dia supaya dia juga ada usaha. Karena gereja kan berat juga gitu keuangannya. Jadi kalau dia punya usaha kan oke lah ada penghasilan dari luar tambahan. Ayo sebagai kakak tolong dibantu adiknya begitu. Kalau kamu punya usaha apa, mau itu laundry, mau itu apa, tolong adiknya diajak. Gitu. Dan adiknya mulai diajak. Yang terjadi adalah keributan. Adiknya udah benar-benar nih, yang satu pelayanan, yang satu usaha sendiri begitu ya. Tapi begitu masuk jadi satu usaha, yang terjadi adalah konflik yang tajam sehingga dia adik kakak nggak omongan lagi. Hal seperti ini seringkali terjadi karena orang nggak melihat bahwa perpisahan itu kadang-kadang diperlukan. Menjaga batasan boundaries itu diperlukan supaya kita saling menghargai satu sama lain. Abraham tahu bahwa kalau dipaksakan harmonisasi atau tinggalnya dia bersama dengan Lot lama-lama akan merusak hubungannya. Saat Abraham menyadari musim sudah berubah. Mereka bukan lagi kerabat yang jumlah hartanya sedikit. Hartanya udah makin banyak. Dan Abraham memang fleksibel dengan hikmat Tuhan. Dia bilang bahwa baiklah desahkan dirimu. Tapi dengan niat baik dia berkata apa? Kamu yang pilih lebih dulu deh. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Tentunya buat kita nggak wajar kalau orang yang lebih tua itu ngasih kesempatan sama yang muda lebih dulu. Betul nggak? Saudaraku, benar ya? Harusnya yang tua dong. Kamu semua di saya paman kamu begitu kan? Dan orang itu kalau dikasih kesempatan duluan, milih duluan, selalu milih yang paling bagus. Udah tahu kan? Walaupun belum tentu. Belum tentu. Yang milih duluan itu belum tentu paling bagus. Berapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu ketika saya baru merintis gereja. Jumlah jemaat paling cuma belasan begitu ya. Hampir 16 tahun, 15 tahun lalu. Kita bikin satu kali tukaran adu. Acara Natal. Tuh kan? Tukaran adu dibungkus kertas koran. Dipanggil nomor urut kan begitu. Jadi kalau dikorin, nomor 1, nomor 2 begitu. Silakan pilih hadonya. Nah, karena saya gembalanya, jadi anak-anak bilang, ya Ferry pilih duluan. Karena gembalanya nih, gitu. Ya udah, pilih duluan kan, betul ya? Ya, semua tidak boleh menyesal karena ini harus saya. Ya udah, saya pilihlah hadiah yang paling gede. Saya lihat mana paling gede nih bungkusan hadonya. Ada nih, gitu. Bentuknya nggak beraturan. Bikin saya penasaran, kalau bentuknya kotak aja kan standar ya. Kok bentuknya ada beraturan gitu. Saya ambil, lihat saya ini aja. Waduh, semua tepuk tangan kan. Luar biasa gembala kita ambil paling gede gitu kan. Ayo, kamu duluan gitu ya udah semua ambil gitu ya. Ambil terus buka. Ada yang buka dapat silver queen. Ada yang buka dapat sabur hingga ada yang buka dapat apa gitu ya. Ada yang buka pokoknya macam-macam begitu ya. Muk lah, tumbler lah, payung lah gitu. Saya bilang saya paling gede. Paling penasaran ini kado apa gitu ya. Bentuknya gak beraturan. Saya buka. Mengejutkan saudaraku yang kasih Tuhan. Karena isinya rambutan 2 ikat. Mending silver queen deh. Daripada rambutan 2 ikat. Jadi kalau disuruh milih ya kan, dipilih duluan. Kadang kita mau milih yang paling oke kan. Tapi milih duluan itu belum tentu dapat yang paling oke ternyata. Dari kita ini gitu. Nah, ketika mau milih, suruh milih duluan. Seneng dong. Ya lihat mana tanah yang paling subur, yang banyak airnya. Dan dia mulai pilih sebuah tanah, sebuah negeri yang menurut matanya itu subur, sangat subur. Ya pilih itu dan bilang saya pilih ini. Ya udah Abraham konsisten bahwa saya akan pilih sebaliknya. Kalau kamu pilih yang sana, saya pilih yang sini. Begitu. Dan Abraham dapat yang sisa. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut kalau Anda dapat yang sisa.
Karena Allah adalah Allah yang sanggup memberkati apa yang sisa untuk memelihara hidup Anda. Ada anak-anak anak-anak muda yang cerita, "Kak, saya dapat warisan paling dikit, Kak. Paling jelek lagi. Rukonya paling jelek lagi. Rumahnya paling jelek lagi." Jangan takut. Selama kamu berjalan dalam janji Tuhan, selama kamu berjalan dalam iman, kamu hidup dalam tuntunan Tuhan, gak perlu takut. Karena Abraham juga dapat yang sisa. Tapi lihat apa yang terjadi. Ketika Lot pergi, ternyata negeri yang menurut Lot baik di pemandangan matanya, itu adalah Sodom dan Gomora. Sebuah negeri yang katanya subur secara fisik, tapi gersang secara rohani. Jangan mau memilih tempat yang katanya subur secara jasmani, tapi ternyata membawa hidup kita gersang secara rohani. Karena itu penting buat kita untuk berjalan dalam sangat Tuhan. Dan apa yang terjadi adalah ketika Abraham mengambil bagiannya dan Lot mulai meninggalkan dia, maka ada sesuatu di ayat yang 14. Ayat 14 mengatakan begini, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi setelah Lot berpisah nih, Lotnya pergi, nggak bareng-bareng lagi. Tiba-tiba Tuhan berfirman Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan hidup kayak Lot. Lot itu adalah menggambarkan orang yang hidupnya cuma ikut-ikutan. Dia berjalan sama Abraham itu cuma ikut-ikutan. Walaupun dia diberkati Tuhan. Tapi berkatnya datang karena dia ikut-ikutan. Kalau kita perhatikan secara pribadi, Lot itu nggak punya hubungan sama Tuhan. Abraham lah yang punya hubungan dengan Tuhan. Abraham lah yang sertai Tuhan dengan luar biasa. Abraham lah yang menerima janji Tuhan. Jangan jadi orang kayak Lot. Termasuk kalau kita punya pasangan cinta Tuhan. Jangan merasa aman karena suami kita cinta Tuhan. Jangan merasa aman karena istri kita rajin ke gereja dan sungguh-sungguh sama Tuhan. Benar kesalahanku cinta Tuhan kok. Itu namanya Lot. Cuma ikut-ikutan. Imannya ikut-ikutan. Taatnya ikut-ikutan. Tuhan tidak punya urusan mereka sama Lot. Sehingga Lot perlu pergi. Dan ketika Lot pergi, Tuhan kembali menegaskan perjanjiannya dengan Abraham. Kenapa? Karena Lot gak punya hubungan dengan Tuhan. Jangan jadi seperti Lot. Amin. Punya hubungan sama Tuhan. Karena Tuhan punya janji buat kita. Abraham gak takut ketika dia harus mengalah. Jadi ternyata dari sini kita belajar bahwa salah satu ekspresi dari iman, salah satu manifestasi dari iman adalah mengalah. Walaupun tidak semua mengalah itu benar. Karena juga ada yang bilang, pendeta saya udah ngalah segala macam. Kok tambah hancur-hancuran? Tunggu, malahnya kamu salah. Abraham sebelumnya mengalah, dia tahu siapa dia di hadapan Allah. Abraham adalah orang yang punya hubungan dengan Allah dan menyimpan janji Allah dalam hidupnya dan berjalan dalam rencana Allah. Sehingga waktu dia mengalah, dia tahu dia ada dalam rencana Allah. Tapi kita hubungan sama Tuhan tidak punya. Taat tidak mau. Mengalah. Tambah habis. Gitu. Tapi lihat, ketika Abraham mengalah, dia mengalah sebagai ekspresi dari iman dia. Dia percaya bukan tanah yang subur yang memelihara hidupnya. Tetapi Allah yang baik yang memelihara hidupnya. Itu menyangka bahwa tanah yang subur yang akan menjaga hidupnya. Tapi Abraham percaya bahwa Allah yang baik yang memelihara hidupannya. Sebabnya, jangan pernah takut. Saudaraku, kemanapun dunia membawa hidupmu, mungkin ada yang merasa mengalami ketidakadilan di keluarga, di kerjaan. Kita kayaknya ditaruh tempatnya paling jelek sana. Tapi selama Anda tahu, Anda berjalan bersama dengan Allah, maka tempat yang paling jelek sekalipun diberkati Tuhan di situ. Hari itu penting bagi kita untuk memeriksa hidup kita. Hari itu penting untuk kita memeriksa hati kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan takut kalau kita nggak jadi yang pertama.
Takutlah kalau Allah nggak menyertai hidupmu. Jangan pernah takut kalau Anda dapat apa yang sisa. Karena Allah sanggup untuk memelihara hidup Anda dari apa yang sisa. Jangan takut ketika Anda harus mengalah demi menyelesaikan sebuah konflik yang mungkin nggak ada ujungnya. Mungkin ada konflik yang bertahun-tahun tuh nggak ada ujungnya karena sama-sama mempertahankan ego. Kalau hari ini Anda tahu bahwa Anda berjalan bersama dengan Allah, ada rencana Allah yang indah dalam hidupmu, ada janji Tuhan yang kau angkat dalam hatimu. Mungkin ini waktunya untuk Anda mengalah. Orang Kristen tuh nggak suka ngalah kok. Karena kata dasarnya mengalah itu kalah. Loh gak sih? Kata mengalah itu kata dasar itu kalah. Kita ingin jadi pemenang. Tetapi bukankah Yesus kita menunjukkan bahwa di mata dunia dia kalah? Kita merayakan Jumat Agung, perjamuan kudus. Apa yang terjadi di momen itu? Menurut dunia, Yesus kita kalah. Jangan takut dianggap kalah menurut dunia. Selama Anda tahu Anda menang di hadapan Allah. Jangan takut. Yesus kalah di kayu salib menurut kacamata dunia. Tapi di hadapan Allah dia menang. Karena keberhasilan Yesus itu gak diukur dari kekayaan, kejayaan, popularitas dan sebagainya. Tapi keberhasilan Yesus adalah ketika dia berhasil hidup menggenapi rencana Allah. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ini waktunya kita memeriksa definisi suksesnya kita. Suksesnya kita tidak seperti orang dunia. Kalau kita bilang bahwa kita ingin menjadi seperti Yesus, apa enggak? Kalau ya kan enggak. Kita ingin seperti Yesus. Salah satu yang perlu menjadi seperti Yesus adalah definisi suksesnya kita. Menurut kacamata dunia, Yesus yang ada di bumi, di dunia waktu 2000 tahun yang lalu melayani, hidup, mati di usia 33,5 tahun, disalib, telanjang, mati untuk dosa yang bukan dosanya dia. Menurut orang dunia dia gagal. Tetapi siapa di antara kita yang beribadah Yesus gagal? Ya ada seorang pun, betul? Karena buat kita Yesus itu berhasil. Karena keberhasilan Yesus adalah ketika dia menggenapi seluruh rencana Bapa. So, begitu juga dengan kita. Berhasilnya kita sebagai anak-anaknya. Itu bukan waktu kita tambah kaya. Itu bukan waktu mobil kita, perusahaan kita tambah besar dan tambah banyak. Terlepas itu semua. Boleh aja perusahaan tambah banyak, tambah besar dan sebagainya. Tetapi suksesnya kita adalah waktu kita menggenapi rencana Allah di hidup kita. Yuk, jangan terjebak ke dalam pertempuran yang salah. Mungkin udah waktunya kita mengakhiri konflik-konflik tertentu di dalam keluarga kita, di dalam hubungan-hubungan yang ada di hidup kita. Konflik-konflik yang terlalu menyita energi, waktu yang gak worth it. Dimana kita cuma mempertahankan ego, kan gue berhak. Mau gak? Kita lihat bahwa rencana Tuhan itu terlalu besar buat kita dibanding ngeributin apa yang sementara dan fana. Mungkin ini waktunya buat kita lepas. Gak enak. Gak adil. Tapi bukankah Allah adalah Allah yang sanggup memberkati kita? Bukankah dia adalah Allah yang setia? Karena itu, pastikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau hari ini Anda harus mengalah. Kalau hari-hari ini Anda harus melepas. Pastikan Anda melakukannya. Karena Anda saya kepada pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Amin. Mari kita balik diri sama-sama. Tetap pada Tuhan. Kita berdoa.